Pada bidang ekonomi ini, kebijakan Jepang secara umum sama dengan negara imperialis lainnya. Melalui semboyan negara makmur militer kuat, Jepang memiliki tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis militer serta wilayah industri. Dengan ini, Jepang mulai mengeksploitasi sumber daya yang tersedia untuk kepentingan perang. Hal-hal tersebut dapat dilihat dari menyita aset ekonomi yang penting. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan teh, kopi, karet, dan tebu, pabrik bank, dan perusahaan yang penting. Hal tersebut dampak pada banyaknya lahan pertanian yang terbengkalai. Akibat kebijakan difokuskan kepada ekonomi industri perang. Akibatnya terjadi krisis pangan, kemiskinan, dan kelaparan. Yang kedua, melakukan pengawasan ketat dalam bidang ekonomi Jepang. Mengawasi ketat kegiatan ekonomi. Sanksi pernah dilakukan pada penggunaan dan peredaran sebesar persediaan makanan. Pengawasan ketat dimaksudkan agar tidak terjadi meningkatnya harga barang. Kebijakan self-sufficiency. Agar tidak membebani keuangan pusat, Jepang menerapkan self-sufficiency, yaitu kebijakan pemenuhan kebutuhan sendiri di satu wilayah. Dampak dari kebijakan ini adalah terputusnya hubungan ekonomi antar wilayah. Keempat, setoran wajib, Romusa, merosotnya harga pangan, dan kelaparan. Karena terdesak memanasnya keadaan perang di tahun 1944, Jepang melalui Jawa Hokokai menginstruksikan kepada rakyat untuk menyerahkan bahan makanan sebanyak 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa, dan 40% untuk hak miliknya. Akibatnya, segala sektor menurun drastis. Kondisi diperparah dengan kewajiban kerja paksa Romusa bagi tenaga kerja usia produktif. Akibat adanya Romusa, banyak lahan pertanian terbengkalai yang menyebabkan efek berantai seperti kurangnya bahan pangan, munculnya wabah penyakit, hingga roda ekonomi benar-benar lumpuh. Untuk mengatasi hal ini, Jepang mendirikan Kumiya, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama dan mengenalkan sistem pertanian lain sistem, yaitu sistem pertanian secara efisien. Namun nyatanya perekonomian rakyat tetap terpuruk. Dampak positif pendudukan Jepang di bidang ekonomi yaitu salah satunya Kumiya atau koperasi. Kumiya sendiri didirikan oleh Jepang. Jepang mendirikan Kumiya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan bahan pokok. Awalnya, keberadaan Kumiya sangat menyengsarakan rakyat. Jepang mengeruk habis hasil bumi yang ada di negeri kita. Di sisi lain, Jepang juga menggunakan tenaga dari pribumi dalam pengelolaan Kumiya. Hingga saat ini, Kumiya masih eksis di Indonesia. Lain sistem, Jepang juga mengeluarkan kebijakan ekonomi yang mengarahkan pada perbaikan sistem pertanian. Mereka menggunakan suatu sistem yang cukup efisien tetapi mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Sistem tersebut bernama Land System. Dalam mempraktekannya, Jepang memaksa pribumi hanya menanam komoditas bernilai jual tinggi sehingga bisa menunjang biaya perang. Dampak negatif pendudukan Jepang Indonesia juga terjadi di bidang perekonomian. Perekonomian lumpuh karena Jepang menyita seluruh kekayaan yang ditinggalkan Belanda, seperti kilang minyak, perkebunan, bank, pabrik, pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.